Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya yang telah diberikan kepada kita, yaitu berupa kesehatan, kesempatan, terutama keimanan, sehingganya sampai saat ini Allah masih memudahkan kaki kita untuk mendatangi salah satu rumah Allah, yaitu di pondok ilmu ini yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Surah salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang di jalan beliau dan baik. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, adik-adik, serta anak-anakku yang saya cintai karena Allah, insya Allah malam ini kita akan bahas tentang subbab bacaan dan gerakan di dalam sholat. Kalau tepatnya pada halaman 16 ya, halaman 16. Ayo, dirga dibuka, punya dirga, halaman 16 dirga. Udah ya. Judulnya adalah subbab bacaan dan gerakan di dalam sholat. Kita sudah mulai masuk pada bacaan dan gerakan dalam sholat. Penting agar apa? Nantinya seluruh bacaan dan gerakan kita di dalam sholat itu tidak taklid ya, karena taklid itu terlarang dalam agama. Sudah ya? Baik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum kami membahas tentang gerakan dan bacaan dalam sholat, terlebih dahulu marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 di bawah ini, agar kita termasuk pada golongan orang-orang yang beruntung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad sungguh aflaha telah beruntung al mu'minuna orang-orang mukmin itu. Siapakah orang mukmin yang beruntung itu? Alladzina, yaitu orang banyak, hum mereka, fi sholatihim di dalam sholat mereka, khashi'un mereka sama-sama khusyuk. Jadi kita perhatikan ayat Al-Mu'min ayat setelah pertama adalah orang mukmin. Maka seseorang itu jika tidak berstatus mukmin maka tidak beruntung. Karena yang namanya mukmin itu pasti Islam. Tetapi kalau Islam belum tentu mukmin, karena orang itu bisa saja seorang yang musyrikin, bisa gini dan sebagainya. Kedua adalah orang mukmin yang dapat khusyuk di dalam sholat mereka. Sehingga orang mukmin tapi sholatnya tidak khusyuk, maka ya juga tidak beruntung. Salam tuh. Ada perbedaan antara aflaha sama fauzun, ya. Fauzun itu sama juga beruntung, ya. Jadi perbedaannya antara aflaha sama fauzun. Jadi kalau fauzun itu adalah seseorang yang beruntung, tapi belum tentu dia dapat terlepas dari apa yang dia takutkan. Itu fauzun. Misalnya si fulan mendapatkan apa gitu ya,
keberuntungan, dapat uang 1 miliar atau apa, beruntungnya, fauzun, orang yang beruntung. Tapi belum tentu orang itu terlepas dari apa yang dia takutkan. Tapi kalau aflah itu beda. Aflah itu adalah orang yang mendapatkan keuntungan dan dia bisa terbebas dari apa yang dia takutkan. Itu aflah. Sehingga makanya di sini adalah memakai aflah. Orang mukmin itu adalah orang yang pasti beruntung. Apa keuntungannya? Insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga dan dia akan dijauhkan dari apa yang dia takuti, apa? Neraka. Jadi orang mukmin apalagi diikuti dengan khusyuk dalam salat begitu ya. Saudara-saudaraku, pada subbab 8 ini kita mulai memasuki tata cara menggerakkan badan dan bacaan-bacaan dalam ibadah salat. Untuk itu, agar ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui dalil-dalil yang menerangkan tentang bagaimana cara menggerakkan badan maupun bacaan-bacaan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga sebagai upaya kita untuk menjadi seorang muslim yang muttaba. Apa muttaba? Muttaba adalah mengikuti suatu hukum dalam agama. Jadi dia itu dalilnya. Contohnya misalnya, kenapa saya habis sholat Assalamualaikum dibaca astagfirullah gitu ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram gitu ya. Ada yang sebagian ulama kaum muslim mengatakan setelah sholat astagfirullahaladzim, ini salah ya, karena belum pernah ada dalil kalau Rasulullah itu habis salam zikirnya astagfirullahaladzim. Adanya anak astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. 1. Kemudian kedua, ada sebagian kaum muslimin habis assalamualaikum selesai dia tidak astagfirullah, tidak zikir kepada Allah, tapi salaman. Ada ya, salaman ya, ke kanan, ke temannya, ke kiri, ke depan gitu ya. Bahkan kadang-kadang sampai mengganggu lainnya. Suatu ibadah bukan dibangun di atas dasar keinginan. Suatu ibadah bukan dibangun di atas suatu kepantasan manusia. Satu ibadah itu dibangun di atas dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau Rasulullah bersalam itu, apakah ada dalilnya orang itu salaman? Apakah ada orang itu baca astagfirullahaladzim? Sehingga nanti apa-apa yang kita lakukan dalam ibadah itu tidak batal. Karena kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal pada suatu amalan laisa alaihi amruna, tidak ada atasnya amalan tadi itu, amruna perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Sehingga sekali lagi, ibadah bukan dibangun di atas kepantasan pemikiran seseorang. Ibadah dibangun di atas dasar Al-Quran dan hadis. Contohnya salah satunya adalah kalau kita mengusap kuf ya, sepatu. Mengusap sepatu itu yang kotor itu kan bawahnya ya. Tapi kalau di dalil itu yang diusap bukan bawahnya tapi di atasnya. Makanya saya ingat adik-adik saya tadi kalau bersurat salaman ya. Coba, karena apa? Memang asal salaman itu sunnah hukumnya. Sunnah. Kalau kita baru bertemu laki dengan laki salaman itu berpahala. Paham ya? Tetapi yang sunnah tadi itu bisa menjadi berdosa. Jadi tidak boleh. Contohnya misalnya sholat zuhur itu adalah wajib. Tetapi sholat zuhur itu akan jadi tidak bermanfaat jika tidak sesuai sunnah. Contohnya apa? Sholat zuhur itu diperintahkan oleh Rasulullah jam berapa misalnya? Dari matahari tergelincir sampai bayangan sama dengan bendanya, anggap dari jam 12 sampai jam 2 ya. Kemudian saking semangatnya orang itu sholat jam 11, maka sholatnya tidak sah. Karena dia sholat tidak dibangun di atas dasar syar'i, tapi dibangun di atas semangat. Paham ya? Jadi ibadah bukan dibangun di atas semangat pribadi, tetapi ibadah dibangun di atas dalil. Sehingga mari kita belajar, sehingga apa saja yang kita lakukan bisa diterima oleh
oleh Allah sesuai dalil. Baik ya. Selanjutnya, untuk mempermudah dalam mengambil suatu pengertian dan juga dalam mempraktekkan gerakan-gerakan maupun bacaan-bacaan dalam sholat, maka kami akan membahas satu persatu tentang ibadah sholat sesuai dengan urut-urutan yang terdapat di dalam ibadah sholat, yaitu urutan pertama adalah sifat takbiratul ihram atau takbir permulaan dalam sholat. Itulah yang pertama ya. Namun sebelum kita bahas tentang takbiratul ihram ini, untuk mengingat-ingat kembali, kenapa? Karena takbiratul ihram ini adalah termasuk rukun sholat. Jadi rukun sholat ini tidak boleh salah, apalagi ditinggalkan. Karena jika rukunnya tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah. Sehingga syarat sholat kita sudah kemarin tahu, sudah kita bahas. Sekarang apa rukun? Ya, kita mengingat kembali dulu ya. Rukun-rukun sholat. Jadi apa rukun sholat? Rukun-rukun sholat adalah ucapan dan perbuatan yang darinya tersusun hakikat dan inti sholat. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, berarti belum dikatakan sholat dan belum disebut sholat secara syar'i, serta tidak bisa diganti dengan melakukan sujud sahwi. Ya inilah ya, rukun sholat itu kalau ditinggalkan nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Beda dengan sesuatu yang wajib. Contohnya orang tidak membaca sholawat ya, pada rakaat 2 itu kan duduk at-tahiyat, dia tidak baca langsung naik, itu nanti begitu mau salam dia harus bayar sujud sahwi. Tapi kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi ya. Jadi meninggalkan rukun sholat, jadi kalau orang yang meninggalkan rukun sholat ya, barang siapa meninggalkan salah satu rukun sholat, maka pelakunya tidak terlepas dari beberapa alternatif berikut. Jadi orang tidak melakukan rukun sholat itu, kemungkinan orang itu satu, nah ini ya kemungkinan ya, satu meninggalkannya dengan sengaja. Jadi dengan sengaja sudah ditinggalkan, memang dia tahu itu rukun sholat tapi ditinggalkan ya. Barang siapa sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat, maka sholatnya batal atau tidak sah menurut kesepakatan ulama. Jadi ulama sepakat, barang siapa sengaja dengan penuh kesadaran meninggalkan salah satu rukun sholat, maka seluruh sholatnya batal. Jadi, kalau sengaja lo ya, ini sudah sepakat ulama. Kemudian yang kedua, meninggalkannya karena lupa. Jadi meninggalkan karena lupa atau tidak tahu. Jika ia mampu untuk mendapatinya dan melaksanakannya, maka ia wajib melakukannya menurut kesepakatan ulama. Jadi lupa, tapi begitu dia mampu untuk melakukan, dia harus melakukan. Nanti seperti apa contohnya ya. Jika ia tidak dapat melakukannya, maka sholatnya batal. Kalau tidak diganti, maka sholatnya batal menurut mazhab Hanafi. Ini menurut mazhab Hanafi. Sementara menurut jumhur ulama, rakaat yang kurang rukunnya dianggap tidak ada dan tidak dihitung satu rakaat ya. Jadi rakaat yang kurang rukunnya tadi itu dianggap dia belum melaksanakan satu rakaat, sudah rakaat ya. Contoh misalnya ya, contoh sulap. Seseorang yang lupa tidak duduk di antara dua sujud, jika orang tersebut ingat sebelum dia berdiri sempurna, maka dia wajib melakukannya. Jadi orang kadang-kadang sujud ya, dari sujud harusnya kan duduk di antara sujud. Ini enggak, sujud satu berdiri. Begitu dia berdiri belum sempurna, ingat tuh saya tadi tidak sujud di antara sujud, maka dia wajib turun untuk duduk di antara dua sujud. Namun jika ia teringat setelah ia berdiri sempurna dan telah membaca Al-Fatihah, setelah berdiri membaca Al-Fatihah misalnya, alhamdulillah saya tadi kan belum duduk di antara sujud. Nah itu ya. Menurut mazhab Hanafi,
sholat orang tersebut adalah batal, maka mazhab Hanafi seluruh orang itu sholatnya batal, maka dia harus mengulangi dari awal, walaupun nanti yang terlupa itu di rakaat keempat misalnya ya, kalau jam zuhur ya. Namun menurut jumhur ulama, maka rakaat tersebut tidak dihitung dan sholatnya tidak batal. Jadi misalnya gini, kita sudah dapat 3 rakaat ya, 3 rakaat, mau naik ke 4 ya, naik ke 4 terus tidak duduk dan terlalu sujud, berdiri. Loh, tadi saya kan belum ini, maka diteruskan. Maka rakaat keempat tadi itu tidak dihitung, bang ya, sehingga dia sholat lagi, nambah lagi, misalnya jadi 5 rakaat. Rakaat yang keempat tidak dihitung, kenapa? Karena dia meninggalkan salah satu rukun. Makanya rukun penting. Kita paham apa penting rukun-rukunnya itu. Kecuali bila ia lupa takbiratul ihram, maka ia wajib mengulang sholatnya dari awal, karena pada dasarnya ia belum memulai sholat sama sekali. Kalau orang lupa takbiratul ihram, ya dianggap walaupun sudah keempat tuh, saya tadi tidak takbiratul ihram, maka seluruh rakaat itu batal, karena dianggap orang itu belum memulai sholat. Paham ya? Oke, saya mungkin dari ini saya fikih sunnah jilid 1 halaman 482. Baik, sekarang biar kita paham, karena ini satu yang sangat penting, apa rukun-rukun sholat itu. Jadi rukun-rukun sholat ini yang sangat penting, yang tidak boleh kita lupa, yang tidak boleh kita tinggalkan dengan sengaja ya. 1, berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. Jadi berdiri dalam sholat fardu, berdiri dalam sholat wajib ya, ini aja ya, berdiri dalam sholat wajib bagi yang mampu. Jadi orang yang sehat tidak boleh sholat dengan cara duduk jika dia sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh ya, kemarin sudah dibahas ya. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram, nanti yang kita bahas ini. Takbiratul ihram itu yang kedua. Yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Sekalipun nanti membaca Al-Fatihah di setiap rakaat ini ada perbedaan ulama. Kalau tidak salah, insya Allah terjadi dalam 4 perbedaan. Nanti kita jelaskan insya Allah. Ya. 4 dan 5 sekarang. 4 dan 5. Rukuk yang disertai tumakninah. Ingat ini ya. Rukunnya itu adalah rukuk yang disertai tumakninah. Kalau orang itu rukuk saja tapi tidak tumakninah, maka tetap sholatnya dianggap batal. Tumakninahnya itu berapa nanti kita lihat ya dalil-dalilnya ya. Yang ke-6 dan 7. 6 dan 7. Iktidal yang disertai dengan tumakninah. Ini yang saya lihat jarang dilakukan oleh para imam ya. Iktidal yang disertai dengan tumakninah. Rata-rata orang itu iktidal langsung dia sujud lagi. Ini sebetulnya orang ini kalau tidak tahu tadi tidak jadi masalah. Permasalahannya dia tidak tahu kenapa. Apakah dia memang tidak tahu, telah belajar, atau memang dia mau tahu seperti itu. Mungkin pasti mendengar dia, atau memang ini. Kalau memang dia tidak tahu, memang tidak tahunya memang benar, diberitahu tidak percaya, maka sebetulnya sholat di belakang orang seperti itu tidak sah ya. Iktidal yang tidak disebut dengan tumakninah. Nanti kita lihat dalil-dalilnya ya. 8 dan 9. Sujud yang disertai dengan tumakninah. Tumakninah ini yang penting ya. Bukan zikirnya ya. Jadi yang rukunnya itu sujudnya dan tumakninahnya. Kalau orang itu tidak berzikir tidak jadi masalah. Karena ulama ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah nanti sujud zikirnya ini. Sekarang 10 dan 11. Duduk di antara 2 sujud yang disertai tumakninah. Yang tumakninah ini yang penting. Nah, tumakninah itu seperti apa? Nanti kita bahas ya. Insyaallah kita bahas, ada di kitabnya. 12 sampai 13. Duduk dan membaca tasyahud akhir. Duduk dan membaca tasyahud akhir. Karena tasyahud awal itu bukan termasuk rukun. Karena ada dalil, nanti kita sudah saya catat, insyaallah nanti waktunya akan saya fotokopikan.
Jadi kalau lupa tasyahud awal, sudah berdiri sempurna, tidak usah turun, tetap lanjutkan ayat itu. Nanti sebelum salam diganti dengan sujud sahwi, seperti itu ya. Kalau tasyahud akhir tidak boleh, karena termasuk rukun ya. 4, mengucapkan salam. Ternyata salam itu juga termasuk salah satu rukun. Salamnya hanya 1 kali, yang ke kanan ya, rukunnya ya. Yang ke kiri itu adalah sunnah ya. Sudah sepakat ulama. Yang 15, rukun-rukun dikerjakan secara tertib. Ya, ini saya nukil dari Syekh Fiqh Sunnah jilid 1 halaman 482 sampai 505. Gitu ya. Ini di sana ya. Baik, kita lanjut kepada takbiratul ihram. Sifat takbiratul ihram ya. Dalam bahasan sifat takbiratul ihram ini kami akan membagi dalam 4 bagian. Nah, kita bagi dalam 4 bagian biar tidak bingung. Yang A, cara membuka dan menutup salat. Yang B, bertakbir sambil mengangkat kedua tangan. C, posisi kedua telapak tangan ketika diangkat sewaktu bertakbir. Kemana posisinya? Apakah gini, apa gini, apa gini? Nanti dalilnya. Yang D, cara meletakkan kedua tangan setelah bertakbir. Yang E, larangan berkacak pinggang sewaktu sholat. Jadi di subbab sifat takbiratul ihram ini nanti ada 5 pembahasan ya. Kita lihat pertama cara membuka dan menutup sholat. Nah, ini kita mulai ini. Dirga, jangan guyon Dirga. Kamu udah dewasa ya. Mulai kamu sholatnya tidak benar, tidak sah ya. Berikut di bawah ini hadis yang menerangkan tentang cara membuka dan menutup sholat ya. Cara buka sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahu salat, miftahu, kuncinya. Kalau fathah itu membuka, miftahu alat. Jadi kuncinya as-salati, salat itu at-tahur, adalah bersuci. Jadi untuk bisa masuk ke dalam salat itu orang wajib bersuci. Bersuci kemarin tadi dibahas adalah salah satu syarat sahnya sholat. Maka barang siapa masuk ke sholat tidak bersuci, ibaratkan orang itu masuk rumah dengan merusak kunci, tidak sah, maling gitu ya. Wa tahrimuha, dan keharamannya sholat itu at-takbir, bacaan Allahu Akbar. Takbir awal nanti ya, perhatikan. Kuncinya sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha, dan keharamannya sholat at-takbir, ucapan takbir. Maksudnya gini, kalau orang itu sudah Allahu Akbar mengucapkan takbir, bukan katanya Allahu Akbar mengucapkan takbir, maka orang itu haram, terlarang melakukan apa saja, baik perkataan maupun perbuatan yang berdasarkan keinginan diri sendiri. Dia harus berkata dan bergerak wajib berdasarkan keterangan dari siapa? Rasulullah. Karena ingat tadi di awal ibadah itu dibangun di atas dalil. Kenapa kita begini, kenapa begitu ya? Jadi makanya kalau sudah Allahu Akbar tidak boleh. Kalau itu main kamar, itu tidak boleh. Paham ya? Atau Allahu Akbar udah baca itu atau langsung baca apa gitu ya, misalnya langsung ngaji misalnya, nggak boleh. Paham ya? Jadi itu nggak boleh. Kemudian wa tahliluha, dan kehalalannya sholat itu adalah at-taslim, setelah ucapan salam. Tapi setelah assalamualaikum baru halal, baru ngobrol boleh, ngobrol sesama dengan ucapan manusia boleh. Sehingga sholat itu nanti di dalamnya ini ada aturan antara takbir dan taslim. Antara takbir dan taslim ini wajib apapun yang kita kerjakan, baik itu bergerak
maupun ucapan harus sesuai dengan apa-apa yang dicontohkan maupun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Baik, hadis ini Abu Dawud juz 1 16 nomor hadis 61 atau Sahih Sunan Abu Dawud buku 1 halaman 23 ya. Jadi ini ada di kitab sahihnya. Terus yang B sekarang, bertakbir sambil mengangkat kedua tangan. Nah, ini bertakbir sambil mengangkat kedua tangan. Perhatikan ya. An Wa'il bin Hujran, dari Wa'il anaknya Hujran, qala ia berkata, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ataitu, aku mendatangi an-Nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ataitu, aku mendatangi an-Nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. La anzura, sungguh aku melihat. Kata Wa'il ini, la anzura, sungguh aku melihat. Kaifa, bagaimana yusolli, beliau sholat. Jadi Wa'il bin Hujran ini adalah melihat langsung sholatnya Rasulullah. Fastaqbala, maka beliau menghadap al-qiblatah, ke kiblat. Fakabbara, lalu beliau bertakbir ya. Ingat, takbir itu bukan ini ya, bukan katangan ini ya. Takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar tadi itu ya. Farafa'ah, lah ini, lalu beliau mengangkat yadaihi, kedua tangannya, hadza, sejajar udhunaihi, dua telinganya. Di sini dijelaskan Rasulullah itu apabila berdiri untuk sholat, beliau menghadap kiblat, setelah itu langsung membaca apa? Allahu Akbar. Setelah itu farafa'a yadaihi, baru mengangkat kedua tangan. Sehingga cara pertama adalah, hadis yang pertama ini adalah kalau Rasulullah itu sholat, anggap ini kiblat ya. Jadi Rasulullah itu begini, berdiri menghadap kiblat, lalu beliau bertakbir Allahu Akbar, langsung angkat tangan. Paham ya? Dan sampai sini aja yang dibahas karena ini. Jangan begini, nanti mana dalilnya, gini aja ya. Angkat tangannya begini apa begini terserah, mau begini boleh, ya kan? Yang penting angkat tangan. Ini dalil pertama. Nah, makanya kita ketemu seperti ini tuh nanti seperti apa dalilnya, paham ya? Kalau ini hanya dalil ini, boleh angkat tangan gini, ya kan? Boleh enggak? Coba angkat tanganmu, ada yang begini kan, ada yang begini kan, gini ya, terserah. Yang penting Rasulullah itu, Wa'il itu melihat Rasulullah apabila sholat menghadap kiblat, beliau mengucapkan takbir dulu, baru mengangkat tangan. Yang penting diangkatnya itu sejajar dengan apa ini? Telinga. Tidak boleh gini. Kalau gini boleh enggak? Tidak boleh, kenapa? Rasulullah mengangkat sejajar dengan telinga. Kalau melihat berarti orang Allahu Akbar gini salah. Ada enggak melihat Allahu Akbar gini? Pernah kan? Kadang-kadang gini sampai nyantol ke ini yang orang. Ada yang Allahu Akbar gini toh, salah. Tidak sejajar udel. Ini sejajar udel namanya. Allahu Akbar. Ini sejajar telinga. Baik, ini hadis yang pertama ya. Kita urut biar nanti kalau kita takbir ini insya Allah sah salat kita. Baik, yang kedua sekarang. An Anas, dari Anas, karena adalah dia Anas, idza apabila iftataha, ia membuka, iftataha itu membuka, as-salata, salat, kabbaro, ia bertakbir. Summa, kemudian rafa'a yadaihi, ia mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadiyah, hatta sehingga yuhadiyah, sejajar, biibhamaihi, dengan biibhamaihi, dua ibu jarinya. Jadi bi ini bisa diartikan bi jaidah tambahan ya, sehingga sejajar
bi'ibhamaihi, dua ibu jarinya, udhunaihi, dengan dua telinganya. Paham ya? Hampir sama. Jadi dalil ini kedua sama dengan tadi. Yang penting Allahu Akbar, angkat. Paham ya? Ini mulai ada tanda-tanda. Kita tidak boleh seperti ini. Paham? Gini, tidak boleh gini, tidak boleh. Kenapa? Karena yang sejajar dengan dua telinga disebutkan adalah apa? Dua ibu jari. Berarti ini sudah seperti ini. Paham ya? Seandainya gini boleh. Nih, sejajar. Kalau begini tidak boleh. Berarti yang sejajar ini jangan jentik. Kalau gini, maka semuanya akan jadi sejajar. Paham ya? Ini disebutkan ini. Ini yang disebut adalah ibu jari. Sejajar dengan telinga ibu jari, sejajar lainnya. Kalau gini, yang sejajar apanya? Jentiknya. Kalau begini, semua jari-jarinya sejajar. Ini yang disebut adalah ibu jari. Nah, karena ibu jari ini, maka ini yang harus begini. Ini gimana? Gini boleh enggak? Sementara boleh. Gini ya. Wow, gini sih boleh. Boleh enggak? Boleh. Karena mana yang gininya? Nah, ini makanya nih, kalau belajar sholat ya gini. Enggak cukup dalil satu. Dalilnya harus bersambung. Baik, nanti mudah-mudahan nyampe seperti ini ya. Ketemu ini nanti. Sehingga ada ini. Enggak, kayaknya enggak nyampe. Pertemuan lagi kayaknya masih lama, panjang masanya. Baik, itu hadis yang kedua. Yang ketiga sekarang. Tadi masih sejajar dengan telinga ya. An Ibnu Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati, idza apabila qama, beliau berdiri lis-salati untuk salat, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta sehingga takuna, ada kedua tangan tersebut, hatwa mankibaihi, sejajar kedua pundaknya. Paham ya? Jadi summa kemudian kabbaroh, beliau mengucapkan Allah Akbar. Kabbaroh itu mengucapkan Allah Akbar ya, bertakbir wajar apa ya. Faida maka apabila arada, beliau hendak ayyarka'ah, ruku, fa'ala misla zalika, maka beliau berbuat seperti itu. Baik, kita lihat contohnya, prakteknya ya. Jadi habis yang pertama, tadi yang pertama adalah Nabi itu apabila sholat, beliau mengangkat tangan dulu. Beliau adalah takbir dulu, Allahu Akbar, baru angkat tangan ya, sejajar dengan ini loh. Yang pertama daun telinga, sejajar dengan telinga. Tadi pertama loh ya, ini loh ya, ini la'an zara kaifa yusalli fastaqbala akibat fakabbara farfa yadayhi hadza udhunaihi, takbir dulu. Tapi kalau yang kedua ini adalah karena Rasulullah idza qama lis-shalah, apabila beliau berdiri untuk salat, rafa yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta takuna, sehingga ada kedua tangan ini hadwa mankibaihi, sejajar dengan kedua pundak. Baru kemudian dia bertakbir. Paham ya? Sehingga cara yang kedua tadi, cara yang kedua Allahu Akbar. Cara yang pertama adalah Allahu Akbar, baru angkat tangan. Yang cara kedua adalah diangkat tangannya dulu sesuai pundak, set, baru Allahu Akbar. Paham ya? Paham ya? Ini nyampe sini untuk bahasanya ya. Nah, mengangkat tangan ini juga dilakukan apabila juga mau ruku ya. Jadi mau ruku juga angkat tangan. Jadi nanti angkat tangan itu dalam satu ada 3 yang disebut oleh ulama. Yang memang umum itu ada 3. Takbir pertama mengangkat tangan mau ruku, mau sujud ada yang mengangkat tangan dan yang tidak nanti. Paham ya? Nanti kita ada dalilnya. Baik, itu yang cara yang kedua. Jadi yang kedua adalah mengangkat tangan dulu sesuai pundak, baru ucapan Allah Akbar. Jadi contohnya pertama ya, yang kalau pertama Allahu Akbar, baru angkat tangan. Paham ya? Cara yang pertama. Kalau yang Allahu Akbar dulu sesuai apa nah? Daun telinga.
Terus sekarang kalau kita mengangkat tangan dulu, baru Allah Akbar. Nanti jelas angkat Allahu Akbarnya begini, nanti dijelaskan di kitab itu. Jadi saya Allahu Akbar ya gini. Ada yang Allahu Akbar baru gini. Paham ya? Oke. Baik. Hadis yang keempat. Yang keempat kemarin kan sudah diganti ya. Yang Wa'il itu, yang kemarin kan ada catatan itu. Ya, catatan. Baik. Sekarang hadis yang keempat. Sebetulnya itu udah, kalau hadisnya hampir sama, teman hanya periwayatannya sanadnya aja yang berganti ya. Hadis keempat, an Wa'il bin Hujran, dari Wa'il anaknya Hujran, annahu, bahwasanya dia Wa'il ro'a, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam, apa itu dirga sama anu itu, jangan ngobrol deh. Wah, dirga ini enggak masuk, pengen masuk ganggu lagi. Nanti kamu enggak tahu dirga, kamu udah dewasa dirga. Sholatmu nanti kalau enggak sah, kamu nanti kena ayat fawailul lil musallin. Jangan guyon ya, jangan guyon. Ulangi lagi. An Wa'il bin Hujran, an dari Wa'il anaknya Hujran, annahu, bahwasanya dia ro'a, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u, beliau mengangkat yadaihi, kedua tangannya, ma'a, bersama at-takbirati, ucapan takbir. Nah, baik, dari empat hadis ini sekarang kita paham cara membuka sholat. Baik, yang pertama ya adalah apa dulu? Ucapan takbir, Allahu Akbar, baru ngangkat tangan. Kita jangan bahas ini dulu ya, karena kita bicara ini belajar hanya mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar baru angkat. Sejajar apa? Udunaihi, dua telinga. Cara pertama boleh dilakukan gini, Allahu Akbar, boleh. Yang kedua adalah mengangkat tangan dulu sejajar pundak, baru Allahu Akbar. Cara kedua, seret, baru Allahu Akbar. Cara ketiga, ini yang umum disilakan bareng Allahu Akbar, boleh. Karena ini sama-sama dari Rasulullah, maka sebaiknya di salah satu kesempatan takbir dulu baru angkat tangan, di kesempatan lain angkat tangan dulu baru takbir, dan di kesempatan lain juga takbir dan angkat tangan dilakukan bersama-sama. Kenapa? Karena biar sunnah nabi kita ini tidak hilang. Sementara ini kan kita paham itu adalah, lihat di masyarakat itu adalah mereka bertakbir bersama-sama dengan ucapan, dengan mengangkat tangan. Dua yang lain kebiasaan Rasulullah, padahal yang dua itu adalah riwayat muttafaqun alaih ya, yang lebih sahih istilahnya itu dari Bukhari dan Muslim, yang mengangkat tangan dulu baru mengucapkan takbir, atau bertakbir dulu baru mengangkat tangan. Ini hampir hilang. Makanya supaya tidak hilang, kita mungkin zuhur takbir dulu baru angkat tangan, asyar angkat tangan dulu baru takbir, maghrib bareng. Seperti ini, paham ya? Ya, bersamaan ucapan takbir sama angkat tangan bareng. Tiga-tiganya ini seluruhnya dalilnya sahih dan seluruhnya sah, datang dari Rasulullah. Agar sunnah ini tidak hilang, maka alangkah baiknya kalau dalam satu kesempatan kita lakukan yang cara pertama, kesempatan lain cara yang kedua, kesempatan yang lain cara yang ketiga. Baik, itu mengangkat tangan. Baik, sekarang tentang yang C sekarang ya. Mudah-mudahan nanti nyampe ke sini paling enggak ini, nyampe ini. Ya sama Pak, karena semuanya sahih. Ya, kalau melihat dari kesahihan kitab seperti itu, tapi ini kan sudah sama-sama sahih. Yang ini kan sahih Sunan Abu Dawud, yang terakhir ini sahih Sunan Abu Dawud B1 halaman 287 nomor 725. Jadi kalau sudah dalil itu sudah sama-sama sahihnya,
maka ya sudah kita sama-sama lakukan. Entah itu nanti yang lewatkan muslim atau bukhari atau apa terserah. Yang penting ulama memang melihat hadis itu adalah hadis sahih. Ya, baik. Saya maksudkan yang mutafakun alaih tadi itu yang mengangkat tangan dulu baru bertakbir. Jaga dengan tunda. Ya. Nah. Tapi kalau yang kedua yang dari Abu Daud itu cuma mengangkat kedua tangannya bersama takbir gitu. Iya. Enggak sejajar dengan siapa. Iya. Kembalikan kepada yang sudah yang pertama yang sudah bayar ya. Sehingga yang jelas sholat itu adalah tingginya tangan ini tidak boleh rendah dari pundak, tidak boleh lebih tinggi dari telinga. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka barang siapa dia mengangkat tangan lebih tinggi dari kepala, banyak kita lihat, maka dia beribadah menurut hawa nafsunya. Apa sebagian ada juga umat Islam itu ibadah ngangkat tangan setinggi ujung lada. Pernah lihat? Oh, ini. Berarti dia beribadah sesuai hawa nafsunya. Karena Rasulullah mengajari kita cara mengangkat tangan itu adalah rendahnya itu mankibaihi, tingginya udunaihi, ujung telinga. Sehingga ini kalau jari-jari lebih boleh, ya. Nah, ini yang tadi yang dibahas. Ini juga gini yang bahas. Paham ya? Oke. Kalau imamnya begitu, apakah saya tidak apa di belakang imam? Makanya nanti kita lihat imam itu punya imam itu kan harus punya syarat-syarat khusus. Nah, sekarang banyak imam saya aku kendali. Banyak imam yang nggak tahu caranya sholat dan tata caranya. Ya, cari masjid yang tahu cara sholat. Mau ke bang kanan ya apa? Nggak usah bang kanan, di Fauzan. Ya kan. Dan sudah saya bingung. Fauzan itu jelas itu sudah. Kita ngaji semua, ngapain jauh-jauh ke masjid ya kan? Saya loh, sekarang di ini kalau pindah karena kalau berdua dia nggak mau begini, udah belakang. Kalau munir adzan saya ke Fauzan. Kalau munir adzan saya ke sana, karena apa? Biar sana masjid sana hidup. Jadi insya Allah untuk di sini paling selamat adalah Musola Al Fauzan. Kalau untuk ini, kalau kebetulan Masjidan yang imami. Tapi kalau lain macam ada juga yang salah dalam gerakan-gerakan. Ya, insya Allah jelas. Kita teruskan aja ini supaya kini hari ini kita sampai begini dalilnya ya. Tadi kan ke tangan toh. Ya, kita terus saja ya. Nah, sekarang yang C, posisi kedua telapak tangan ketika diangkat saat bertakbir. Bagaimana posisinya? Apakah begini? Apakah begini? Apa begini? Paham ya? Tadi menjaga hanya mengangkat kedua tangan. Tingginya, rendahnya, siapa paling rendah itu bau, paling tinggi telinga. Sekarang ngadepnya tangan gimana? Gini atau gini? Nah, baik. Perhatikan ya. Yang pertama, qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallam idza qama lis-salati, idza 19 idza qama lis-salat, apabila berdiri kepada salat untuk salat, rafa yadihi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta sehingga takuna ada kedua tangan tersebut hatwa sejajar mankibaihi, kedua pundak. Ini juga jelaskan lagi. Kenapa saya ikutkan lagi ini? Karena biar sama-sama dua. Tadi ujungnya dua, ini biar dua. Tadi kan cuma satu. Perhatikan sekarang yang B, yang dua. Ini tidak jadi diganti ya. Karena hadis ini ada penguatnya. Walaupun saya kemarin sudah konsultasi sama Janto, ternyata hadis ini ada sahidnya. Sahidnya yang di halaman 17 hadis nomor 2. Perhatikan nanti ya. Kita bahas dulu hadis nomor 2 ini ya. An Wa'il bin Hujran, dari Wa'il anaknya Hujran. Qala, ia berkata, qadamtul Madinata, qadamtu, aku datang. Qadamtu itu aku datang. Qadimtu ya.
Qadim itu apa? Qadim itu tanya. Iya. Baik, kita ulangi. An-Wa'il bin Hujr, ya. Qala, ia berkata, qadimtu. Dirubah qadimtu, aku datang al-Madinata, ke kota Madinah. Fakultu, lalu aku berkata, Wa'il ini berkata, la'anzuronna, sungguh aku melihat ila sholati Rasulillah, kepada sholatnya Rasulullah. Fakabbaro, lalu beliau bertakbir. Wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangan. Hatta ra'aitu, hatta sehingga ra'aitu, aku melihat ibhamaihi. Nah ini ibhamaihi, kedua ibu jarinya, qoriban, dekat, min udunaihi, dengan dua telinganya. Ya enggak, langsung ini. Jadi perhatikan, Rasulullah itu kalau ngangkat tangan, dua ibu jari ini dekat dengan dua telinga, hampir sama dengan tadi yang hadis nomor 2 halaman 17. Ya, ini dekat. Sehingga ini dekat. Kalau begini ini menjauh. Paham ya? Kalau Allahu Akbar jelas salah. Kemana salahnya? Dua ibu jarinya menjauh. Kalau begini jelas salah. Kenapa? Maka yang dekat harusnya asabi'ahu, semua jari-jarinya. Ini yang dikatakan dekat, yang dilihat oleh oleh Wa'il bin Hujr adalah ibu jarinya yang dekat dengan telinga. Maka mau tidak mau, posisi telapak tangan ini harus ke sana. Paham ya? Paham? Mau begini terserah, yang penting begini dah, sampai sini dulu. Paham ya? Nanti hadis ketiga ini baru begini. Nah ini baik, sekarang hadis ketiga yang harus begini ya. An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah qala, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW, idza apabila dakhala, masuk fi salat, di dalam salat, rafa'a yadayhi. Nah ini rafa'ah yadayhi, beliau mengangkat yadayhi, kedua tangannya, maddan. Nah ini maddan secara panjang, maksudnya panjang ini Pak, maddan itu panjang, tegak dan tidak mengepal. Dipanjangkan tangannya ini, dipanjangkan, paham ya? Tegak, tidak mengepal. Tidak boleh maddan, jelas ini sudah, karena ini sudah hal. Dia salah, makanya imam harus ngaji, tidak boleh dia bisa. Imam itu tanggung jawab. Nanti kitab halal yang ini, tapi di tengah-tengah sudah saya catatkan. Jadi gini Pak Solihin, hal-hal yang sering salah dilakukan di masyarakat pasti ada, nanti saya buat nanti seperti ini ya, paham ya? Jadi perhatikan ini ya, tidak apa-apa, yang penting pakai dalil. Kalau dalilnya yang memang itu haknya, yang penting jangan sampai menyinggung, jangan sampai menimbulkan kemudaratan. Intinya nanti ada juga di bulletin itu, nanti jelas di bulletin lain nanti. Yang penting makmum itu, kalau memang kita tidak dapat imam yang bagus, tidak jadi masalah sholat di belakang imam, karena jika imam benar, maka benar itu untuk imam dan bagi makmum. Jika imam salah, maka kesalahan itu untuk imam, bukan untuk makmum sebenarnya. Tapi kalau memang tahu kita ada yang imam yang baik, maka tetap mengikuti ini ya, tetap harus yang baik. Ini jelas tahu ini salah, masih diikuti, lain lagi. Kalau semua salah, mau tidak mau tidak ada lagi ya, karena sholat jemaah itu wajib, mau tidak mau saya harus bermakmum ya tadi ya, nanti dijelaskan. Baik, sekarang perhatikan lagi ya hadis ini ya. Dari hadis ini, cara mengangkat tangan ini kita tahu sekarang. Berarti mengangkat kedua tangan itu bertabur itu ada 3 cara ya. Yang pertama adalah Allahu Akbar, baru angkat. Ngangkatnya gini ya, sudah jelas ini, paham ya? Tidak boleh begini, maddan. Ini hal menunjukkan keadaan jari-jari beliau. Jari-jari beliau itu maddan. Dilihat oleh Wa'il, jari-jari beliau itu adalah memanjang, tidak mencekruk dan tidak mengekam. Dia memanjang, maddan, tegak ya, dekat. Loh ini jelas sesuai loh seperti manjang ya. Kemudian yang kedua adalah
angkat dulu, seret, Allahu Akbar, paham? Yang ketiga, Allahu Akbar, nah, paham ya? Nah, ini insya Allah dengan kita mengaji ini, maka insya Allah gerakan kita sudah tidak taklid. Gerakan yang kita lakukan dalam saat itu bukan sesuai keinginan, tapi sudah sesuai dengan sunnah Rasulnya. Mana dalilnya? Ya tadi sudah kita pelajari ya. Berapa dalil tadi itu? Jadi untuk mengetahui kita begini ini ternyata harus ada 7 dalil. Bukan yang ini kan hanya tahu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dalil. Kalau kita belajar 6 dalil ini barulah kita tidak takbir Allahu Akbar ini. Paham ya? Oke, mungkin dari itu barangkali ada pertanyaan. Belum tutup karena ini sudah isya, memang waktunya mepet ya. Ya ini yang ini namanya sejajar ini saya memang belum ini, enggak, yang penting ngangkatnya sejajar. Berarti bukan samping depannya, atas bawahnya sejajarnya. Ya, jadi yang jadi pokok itu adalah yang saya maksud ini adalah sejajar di sini adalah atas bawahnya. Apakah begini atau begini, ini sama karena nanti rukuk juga begini kan, sama. Jadi begini monggo, yang penting atas bawahnya, bukan begini yang dibahas. Begini monggo, sejajar. Ini sudah sejajar. Kan sama aja, coba kamu sejajarkan dengan ini. Ya tingginya, sehingga mau taruh di belakangnya, mau taruh depannya, yang penting tingginya. Sehingga takbir dengan angkat tangan itu adalah dalam dalil-dalil yang sudah roja, insya Allah ini salah kesepakatan ulama. Dan inilah semua dalil-dalil angkat tangan itu ada 2 memang. Tingginya tidak kurang dari bahu dan tidak melebihi telinga. Wis itu aja wis. Antara itu kan tidak pas ngaca ya kan, mungkin agak tinggi sedikit ini dan mungkin kelebihan sedikit, tapi tidak mungkin lah lo ini. Kalau begini ada yang Allah sengaja begini, itu lain lagi ya, ada yang begini sampai kena ke pipi-pipi ini ada ya. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar boleh, karena ini sudah ini. Yang tidak boleh tuh gini, saya sering ada yang begini, ada macam ya. Baik, yang jelas baik, ada lagi. Angkat tangan. Itu semua hadis ini bagi orang yang normal. Maksudnya normal gimana? Yang normal ini giginya tidak sehat. Oh ya. Maaf. Ada yang giginya. Ya lain. Jadi kemarin kan sudah dijelaskan oleh Tasbanto itu adalah al-hukmu yaduru ma'ilati. Ya, jadi hukum itu berlaku bersama ilat. Ya, baik ya. Ini adalah bagi yang orang normal ya, dalam keadaan dengan orientasi normal. Baik, kalau gitu kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.